Halo, perkenalkan nama saya Habib Lukman Azhari. Di sini saya ingin mencoba mengimplementasikan dari salah satu algoritma penambangan data untuk mengklasifikasikan sebuah dataset yang mana datasetnya ini adalah dataset dari simulasi saya sendiri, yaitu dataset bidik misi yang mana nantinya digunakan untuk mengklasifikasikan siswa mana yang layak atau tidak mendapatkan program bidik misi berdasarkan dari kondisi akademik dan status sosial siswa tersebut. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, kita bisa uh, pertama di sini sudah saya kelompokkan. Jadi saya sudah menyiapkan tanpa harus mengetik ulang program-program Python-nya. Jadi kita mulai saja langsung. Yang pertama itu kita bisa mengimport library yang telah disediakan oleh Python sendiri. Pertama kita import pandas aspd. Itu di sini digunakan untuk membaca atau menyimpan dan memproses data dalam bentuk table atau data frame. Terus di sini kita bisa import Gaussian embed dari library-nya Scala Bayes yang digunakan untuk membaca data numerik dan digunakan untuk membuat model klasifikasi. Terus di sini kita bisa import juga matrix dari library Scala, yaitu untuk evaluasi seperti akurasi score dan precision score dan lain-lain. Terus di sini kita juga bisa import library classification report yang digunakan untuk nantinya menampilkan ringkasan metrik evaluasi seperti precision, recall, F1 score untuk tiap kelasnya. Terus di sini juga saya import confusion metric display digunakan untuk menampilkan confusion metric dalam bentuk visual atau nantinya visual itu plot atau metrik persegi. Terus di sini yang terakhir saya import library trend split untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji agar model bisa diuji setelah dilatih. Lanjut kita jalankan saja. Setelah kita jalankan, kita bisa import data set milik kita. Di sini saya menggunakan data simulasi saya sendiri. Di sini juga saya sudah siapkan kodenya. Ini adalah dataset saya yang sudah saya upload. Bagi teman-teman yang belum upload datasetnya, bisa klik tombol ini, upload, lalu pilih di mana teman-teman menyimpan dataset yang sudah teman-teman siapkan. Jika sudah diupload, nantinya akan muncul di bagian sampel data sini. Nanti bisa copy paste saja, lalu ketikkan df sama dengan pd.read.csv. Dan nantinya hasil copy paste tadi bisa dipastekan saja di sini. Saya hapus, lalu ini saya klik ctrl-v atau paste. Ini adalah hasil dari copy paste yang tadi ini. Terus di sini delimiter untuk tanda ini, simbol ini. Terus ketik pdf, lalu kita run saja. Setelah di run nanti akan tampil dataset yang kita miliki. Kebetulan di sini dataset simulasi saya hanya berjumlah 110 baris, yang mana ada 7 kolom. Dan nantinya kolom-kolom ini beberapa ada yang saya gunakan sebagai fitur untuk input untuk menghasilkan label. Lanjut, kita bisa ketikkan df info untuk melihat atribut ini bertipe data apa. Salah satunya di sini ada jenis kelamin, tipe datanya adalah objek, terus nilai rata-rata rapot, penghasilan ortu, dan jumlah tanggungan di sini tipe datanya adalah integer atau numerik. Terus di sini ada status rumah, penerima bantuan lain, dan layak bidik misi yang statusnya, maksud saya tipe datanya adalah objek. Jika sudah, di sini saya ingin melihat berapa total dari data yang dimiliki oleh atribut layak bidik misi terbagi menjadi berapa-berapa. Di sini untuk yang nilainya tidak ada
61 data, dan untuk yang nilainya ya ada 49 data dari dataset ini. Jika sudah, lalu kita bisa tampilkan kembali dataset tadi, sudah kita tampilkan. Lalu kita bisa membagi, setelah itu kita membagi mana yang variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen di sini saya gunakan sebagai variabel X, dan variabel dependennya saya gunakan variabel Y. Oke, ini kita jalankan saja, sama sih seperti sebelumnya, ini belum berubah apa-apa. Dan di sini, kenapa saya jalankan ini? Kenapa saya ketikkan ini? Karena nantinya uh, tipe data yang masih objek ini tidak bisa digunakan untuk memprediksi. Jadi, tipe data yang masih objek ini atau string ini kita ubah dahulu menjadi tipe data numerik atau integer. Jadi, kita jalankan ini saja. Jadi, library label encoder. Setelah kita jalankan, lalu kita kategorikan mana yang ingin kita pilih sebagai, maksud saya mana yang nantinya tipe data objek yang akan kita ubah sebagai tipe data numerik. Di sini kan tipe data objek saya ada jenis kelamin, terus ada status rumah, penerima bantuan, dan layak bidik misi. Tapi layak bidik misi ini nggak kita cantumin karena nantinya ini sebagai label atau tujuan hasil dari klasifikasi kita. Jadi di sini saya masukkan jenis kelamin, status rumah, penerima bantuan lain. Sini, nih tipe data objek. Nanti ini fungsinya untuk hanya encode kolom bertipe string. Jadi tipe string ini maksudnya tipe data objek ini. Jadi di encode menjadi sebuah tipe data integer atau numerik. Kita jalankan saja. Lalu kita pastikan, kita cek kembali apakah hasil dari encoder ini berhasil merubah tipe data yang tadinya objek menjadi numerik atau integer. Kita jalankan saja. Ini jenis kelamin yang tadinya tipe datanya adalah objek berubah menjadi integer setelah kita encode jenis kelamin tersebut. Sudah, ini jadi statusnya adalah jenis kelamin ada bernilai 1 dan bernilai 0. Dan di sini juga sudah saya buat label keterangannya, yaitu untuk jenis kelamin 1 itu apa, jenis kelamin 0 itu apa. Jadi 0 itu adalah laki-laki, 1 itu perempuan. Lanjut. Intinya adalah di sini bisa kalian cocokkan saja apa namanya status rumah nih yang nilainya 2 nih apa, yang 0 nih apa, milik sendiri nih apa, gitu-gitu. Pokoknya di sini sudah saya cantumkan label keterangannya yang sudah di-encode tadi. Oke, habis itu kita kelompokkan mana yang nantinya sebagai variabel X dan mana yang sebagai variabel Y. Di sini saya menggunakan dfi log. Ini maksudnya adalah mulai dari keseluruhan data, saya hanya mengambil 6 saja. Maaf, maksud saya dari keseluruhan atribut saya hanya mengambil 6 atribut saja, yang mana atribut tersebut adalah jenis kelamin, nilai rata-rata, penghasilan ortu, jumlah tanggungan, status rumah, dan penerima bantuan lain. Sini saya simpan sebagai variabel X, dan variabel Y-nya itu saya ambil yang layak bidik misi. Kita jalankan saja untuk memastikan apakah betul sudah disimpan, apakah atribut-atribut tadi sudah disimpan sebagai variabel X dan variabel Y. Kita ketikkan saja X lalu run, dan di sini variabel X-nya itu, atribut dari variabel X itu ada 174 1.721, yang mana satu ini adalah ini tadi nilai dari jenis kelamin, terus 74 adalah dari rata-rata raport, dan 1 juta ini adalah penghasilan ortu, terus 7 ini adalah jumlah tanggungan, status rumahnya adalah 2, terus penerima bantuan lain nilainya adalah 1. Ini adalah isi dari variabel X. Lalu kita cek juga isi dari variabel Y. Nah, ini adalah isi dari variabelnya deh. Dan ya, tidak, ini adalah isi dari variabel Y. Selanjutnya, kita bisa split train dari data-data tadi dengan cara kita ketikkan saja kode ini. Xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan train test split.
Ini untuk proses training dan testing, yang mana di sini saya menggunakan test size-nya itu 0,4 atau sama saja dengan 40% dari keseluruhan dataset saya akan saya gunakan sebagai data test. Random state-nya saya isi 4. Ini untuk menentukan keakurasiannya juga sih nanti di sini kalau ubah-ubah di sini tuh. Jadi kalian bisa sesuaikan saja untuk menentukan tingkat keakurasiannya. Lalu kita print jumlah data latih dan jumlah data uji kita itu ada berapa. Karena di sini tadi saya hanya menggunakan 40%, jadi data yang dites adalah 44 atau data ujinya adalah 44 dan data yang sudah dilatih adalah 66. Jadi data 66 itu sisa dari data ya keseluruhan saya tadi yang sudah dilatih. Setelah menjalankan ini, lalu kita bisa masuk ke kelompok create model training. Di sini saya membuat model dan trainingnya. Di sini kita ambil naive Bayes classifier, kita ambil dari objek Gaussian naive Bayes. Terus kemudian kita training, kita masukkan NB classifier fit ini, kita masukkan data training kita yaitu Xtrain dan juga Ytrain. Kita run. Setelah kita run, ini data sudah berhasil di training. Di situ kita testing model dari. Kemudian kita tes model kita dengan membuat variabel ypred di sini. Bebas sih mau ypred atau ypredict gitu. Sama aja, tapi di sini saya menggunakan ypred. Terus sama dengan masukkan data testing kita ke model kita untuk kita lakukan prediksi, di mana data testing kita itu tadi adalah Xtest. Udah. Lalu kita tampilkan juga hasil klasifikasinya yaitu ypred di sini. Kita ketik ypred. Sudah, habis itu kita run. Ini adalah hasil prediksinya. Tapi di sini kita belum tahu tingkat akurasinya berapa, performanya berapa. Maka dari itu kita lanjut saja ke evaluasi model. Di sini juga saya sudah menyiapkan kodenya. Ini ada print test accuracy. Kita ambil dari yang saya ambil, maksudnya saya ambil dari akurasi score, tadi library akurasi score, yang mana digunakan untuk membandingkan y-test dengan ypred-nya. Lalu kita ambil juga saya tampilkan juga metrik klasifikasi reportnya dari y-test dan juga ypred-nya. Terus kemudian kita tampilkan confusion metric display-nya juga dari prediksi data kita, yaitu dari data y-test dan juga ypred-nya. Kita run saja. Ini adalah hasil dari kode yang tadi kita jalankan. Tes akurasinya di sini nilainya adalah 9545, yang mana adalah 95% tingkat akurasinya. Di sini juga precision-nya dari data yang bernilai tidak itu 96% dan yaitu 95%, dan recall-nya 96% dari yang tidak dan ya-nya 95%, F1 score-nya dari yang tidak itu 96% dan yang ya-nya itu 95%. Jadi total data dari hasil prediksinya itu ada 25 yang tidak dan 19 yang iya. Jadi totalnya adalah 44. Nah, di sini kita dapat kalau kita perhatikan di sini jumlah data yang berlabel tidak itu adalah 24. Dan yang berlabel ya ada 19 di sini. Dengan jumlah keseluruhan data tes kita tadi adalah 44. Ini adalah 25 dan ini adalah 19 kalau di total gitu maksud saya.
Jadi dari ada 24 data yang prediksinya sesuai dengan data aslinya. Jadi data aslinya itu eh, menunjukkan kalau ada 24 yang tidak di data asli dan sesuai prediksi eh, dari data tidak yang diprediksinya juga nih. 24 sesuai dengan 24. Ada 24 tidak di data asli dan 24 tidak di data prediksi. Di sini ada satu data yang agak ngaco ya. Jadi harusnya itu dia kalau di data aslinya itu dia tidak, tapi di prediksinya dia jadi ya. Jadi ini agak ngaco, tapi tingkat keakurasiannya ini udah tinggi sih. Jadi ini udah bisa digunakan untuk tes data. Di sini juga saya sudah menyiapkan tes datanya, yaitu saya masukkan input data di sini ada 183, 3 juta, 300. Maksudnya adalah di sini saya ingin mengecek uh, jenis kelamin perempuan dengan nilai rata-rata raportnya 83 dan penghasilan orang tuanya adalah 3 juta, lalu jumlah tanggungan orang tuanya adalah 3, kemudian status kepemilikan rumahnya ini 0, ya tadi 0 itu adalah uh, kontrak, dan ini penerima bantuan lainnya itu adalah 0 itu tidak. Jadi dia tidak menerima bantuan lain dan status kepemilikan rumahnya itu ngontrak. Jadi kita coba data ini untuk menentukan apakah data ini diprediksi menerima atau diterima maksud saya dari data ini apakah dia diklasifikasikan sebagai siswa yang berhak menerima bidik misi atau tidak. Jadi kita run saja. Ini udah masuk. Lalu kita prediksi data dari yang kita input tadi di sini. Kita masukkan input data. Print kita tampilkan hasil prediknya, yaitu dari variabel predik data di sini. Dan ini adalah predict result-nya, yaitu tidak jadi. Kesimpulannya adalah siswa berjenis kelamin perempuan. Tadi kan satu ini perempuan ya. Kalau nggak salah, coba kita lihat dulu. Satu ini perempuan, ya benar. Siswa berjenis kelamin perempuan dengan nilai rata-rata raportnya adalah 83 dan juga penghasilan orang tuanya 3 juta dengan jumlah tanggungannya adalah 3 orang dan status kepemilikan rumahnya itu ngontrak dan juga dia tidak menerima bantuan lain. Ini 0 kan, penerima bantuan lain itu kalau 0 itu tidak kan, ya dia tidak menerima bantuan lain, diklasifikasikan sebagai siswa yang tidak dapat atau tidak layak mendapatkan bidik misi. Jadi inilah hasil dari prediksi saya. Sebenarnya ini juga sudah saya siapkan di Excel saya, sudah saya coba hitung juga dengan data nyatanya. Jadi nanti mungkin bisa saya upload atau saya cantumkan linknya di deskripsi. Jadi sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.